ampuh untuk mengajukan visa kerja di Selandia Baru. Nah, mungkin teman-teman mungkin teman-teman luput akan istilah ini. Must have. Pentingnya memahami istilah-istilah di dalam iklan lowongan kerja Selandia Baru atau New Zealand. Teman-teman, selama ini yang saya sampaikan adalah hal-hal teknis, bagaimana caranya, step-step atau langkah-langkah melamar pekerjaan ke Selandia Baru ataupun mengkurasi modal atau keterampilan, memahami keterampilan yang akan ditawarkan kepada calon pembeli kerja. Nah, selagi teman-teman mengumpulkan menabung, kemudian terus mengasah keterampilan, mengumpulkan syarat-syarat, saya ingin berbagi sedikit ketika nanti teman-teman melamar itu perlu memahami apa saja istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang akan teman-teman temui di dalam situs pencari kerja nanti. Nah, kenapa ini penting? Karena selama ini banyak pekerja Indonesia yang menginginkan karier di luar negeri itu hanya fokus kepada lokasi, gaji, visa, kemudian bagaimana melakukan sertifikasi keterampilan. Padahal ada istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang perlu teman-teman pahami juga. Jadi ketika nanti melamar kerja, melakukan wawancara video call, ataupun ketika nanti sudah sampai di sana, itu ada beberapa istilah yang memang harus dipahami sehingga teman-teman itu tidak buta banget ya, tidak awam-awam banget dan langsung paham, oh ini begini, oh ini ternyata begini. Barangkali di tempat kerja teman-teman nanti ketika keterima kerja di Selandia Baru, insya Allah tidak ada orang Indonesia, tidak ada orang Malaysia, tidak ada kawan yang berbahasa Melayu yang tidak bisa membantu teman-teman menerjemahkan apa sih yang dimau oleh perusahaan. Nah, apa saja kira-kira itu teman-teman? Yaitu menyangkut jam kerja, stabilitas kerja, potensi lembur, hak cuti, tekanan kerja. Teman-teman itu harus paham. Nah, saya ingin di video yang pertama ini tentang istilah-istilah dalam bahasa Inggris, yang saya sampaikan itu masih meliputi lowongan kerja. Jadi apa yang akan teman-teman temui ketika membuka situs lowongan kerja, situs mencari kerja seperti seek.co.nz. Nanti kemudian video-video ke depan akan saya bantu insya Allah dengan istilah-istilah yang akan teman-teman temui di tempat kerja, kemudian berlanjut lagi di lingkungan tempat tinggal, di mall, di tempat parkir. Nah, itu insya Allah teman-teman. Oke teman-teman, yang pertama adalah istilah yang paling umum dalam lowongan kerja di Selandia Baru adalah full time dan part time. Itu tentu teman-teman sudah paham ya. Full time artinya penuh waktu. Ketika diiklankan bahwa saya membutuhkan pekerja di bidang ini, posisi full time itu artinya posisi penuh waktu. Artinya teman-teman akan dipekerjakan selama maksimal 40 jam seminggu, atau bisa jadi lebih karena sesekali ada lembur yang mengharuskan kita bekerja lebih dari 40 jam seminggu. Nah, untuk visa full time ini teman-teman, ini sangat cocok untuk mengajukan residensi ya, pekerjaan full time ini ke depan, dan tentu saja sangat ampuh untuk mengajukan visa kerja di Selandia Baru jika teman-teman posisi masih berada di Indonesia. Nah, keuntungan dari posisi full time ini adalah pekerjaannya stabil, ada terus all year. Teman-teman akan kerja setiap hari ya, di hari kerja itu akan dipanggil, akan diminta untuk terus datang. Sementara yang kedua adalah part time. Nah, part time ini artinya paruh waktu. Perbedaan dengan full time teman-teman adalah part time ini jam kerjanya terbatas. Jadi biasanya itu ditujukan untuk pelajar yang memiliki visa belajar, kemudian mendapatkan hak bekerja maksimal 25 jam seminggu. Atau bagi mereka yang sudah memiliki visa residensi ataupun visa kerja penuh yang tidak mensyaratkan teman-teman bekerja kepada satu pemberi kerja saja. Artinya ketika dapat visa kerja tidak tertera bahwa teman-teman harus komitmen kerja di satu tempat saja. Nah, bisa ambil part time ini teman-teman. Durasinya biasanya 25 jam seminggu ya untuk part time ini, untuk yang mahasiswa ya. Nah, sementara ada pula istilah casual position.
Casual position artinya bisa jadi full time, bisa jadi casual part time, ada. Namun bedanya adalah casual position ini tidak ada jam tetap. Bisa dipanggil kapan saja, kadang-kadang juga seminggu ada kerja, kadang-kadang seminggu berikutnya beberapa hari saja. Nah, kemudian istilah yang berikutnya adalah immediate start. Immediate start artinya teman-teman diminta untuk memulai seketika. Begitu perusahaan deal dengan teman-teman, misalnya gaji dan pekerjaannya, seluk-beluknya, tetek bengeknya itu dan turunannya itu, perusahaan meminta teman-teman untuk seketika datang. Nah, ini biasanya saya seringkali mendapatkan kasus seperti ini, teman-teman. Itu di sembelih halal, di posisi sembelih halal, penyembelih halal. Saya beberapa kali berusaha membantu kenalan ataupun penonton video saya ataupun teman saya, saudara saya itu, oh ini ada lowongan, kebetulan ada kenalan yang bilang begitu, tapi minta posisi sudah di Selandia Baru. Dia pengen si pelamar ini bekerja seketika. Nah, alasannya apa? Kenapa ada istilah immediate start ini? Biasanya karena mereka betul-betul membutuhkan pekerja di posisi tersebut. Dan biasanya pekerjaan yang seperti ini itu rentan ditinggal pekerja, teman-teman. Ya, entah mereka boring ataupun merasa terlalu berat. Nah, itu. Berikutnya ada rostered shift. Rostered shift artinya jadwal kerja bisa berubah-ubah. Teman-teman, ya samalah kayak di Indonesia di pabrik, biasanya ada shift-shiftan. Ada shift pagi, shift malam, shift akhir pekan. Biasanya itu ada di pabrik, supermarket, ataupun di, ya seperti saya, sembelih halal biasanya. Nah, kemudian istilah berikutnya adalah must be physically fit. Must be physically fit artinya teman-teman haruskan memiliki kondisi fisik yang prima. Karena apa? Artinya pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan fisik yang berat. Nah, teman-teman ini harus jeli ya ketika ada istilah ini. Oh iya ya, berarti sebelum saya berangkat itu saya harus memastikan bahwa saya fit untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ya bisa jadi persiapan sebulan sebelumnya udah rutin nge-gym ataupun makan makanan protein tinggi gitu. Nah, physically fit biasanya itu juga diwarnai oleh kegiatan yang lebih banyak berdirinya, teman-teman. Kerjanya berdiri 8 jam, seperti saya kerja 8 jam atau 10 jam berdiri. Nah, angkat barang ataupun suhu yang ekstrim dingin ataupun panas begitu, teman-teman. Istilah berikutnya adalah fast-paced environment. Fast-paced environment artinya lingkungan yang kinerjanya itu dalam ritme yang cepat begitu, teman-teman. Bukan terburu-buru ya, cepat. Jadi misalnya ketika kita packing itu dalam 1 menit misalnya dibutuhkan 6 kardus misalnya, ataupun kita harus memotong ayam seperti saya itu dalam 1 menit 60 ayam. Jadi 1 detik 1 ekor ayam saya sembelih. Biasanya demikian. Nah, kenapa ada istilah fast-paced environment ini? Biasanya karena ada target dari perusahaan agar misalnya dalam sehari itu kita menyembelih berapa ekor hewan. Biasanya dalam sehari itu biasanya kita mengepak berapa ratus kardus begitu. Nah, bedanya adalah fast-paced environment ini sedikit sekali waktu beristirahatnya. Seperti di tempat saya, dalam 8 jam saya beristirahat 1,5 jam. 3 jam pertama, maaf teman-teman, bukan 1,5 jam ya, 40 menit teman-teman. 3 jam pertama disambung istirahat 10 menit, 3 jam berikutnya disambung istirahat 30 menit, kemudian sisanya ya 2 jam itu kemudian selesai, biasanya begitu. Namun ketika ada permintaan tinggi, ketika saya harus memotong ayam lebih dari 30 ekor, biasanya itu ketika istirahat pertama 10 menit disambung dengan waktu menuju waktu kerja sampai makan siang itu lebih lama, teman-teman. Nah,
Kalau di Selandia Baru itu ada istilah smoko ya teman-teman, istirahat 10 menit, bukan istirahat makan siang ya, itu namanya smoko, dikutip dari kata smoking ya, orang Australia juga pakai istilah itu ya. Nah, istilah berikutnya yang harus teman-teman tahu adalah reliable transport. Reliable transport. Jadi ketika sebuah perusahaan mengiklankan lowongan kerja, tertera tulisan di sana reliable. You must have a reliable transport. Teman-teman diwajibkan harus memiliki kendaraan sendiri. Karena apa? Karena site-site ataupun plant-plant ataupun pabrik-pabrik, lumbung-lumbung, gudang-gudang yang akan dijadikan tempat teman-teman bekerja nanti, itu biasanya letaknya itu remote, jauh dari halte, jauh dari stasiun begitu teman-teman. Jadi memang teman-teman diwajibkan memiliki kendaraan sendiri. Tapi realitanya di sini ya, karena Selandia Baru berbeda dengan Indonesia yang ramai, di sini jauh lebih sepi. Itu rata-rata ya orang Indonesia di sini punya mobil begitu. Mau nggak mau, karena ya bagaimana mobilitas kita menuntut kita untuk ketika sampai di tempat kerja, kemudian belanja, kemudian misalnya ke tempat ibadah, itu memerlukan mobilitas yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh kendaraan umum, karena tidak semua jalan di Selandia Baru dilewati kendaraan umum ya. Kemudian istilah berikutnya ada drug test, pre-employment check. Nah, ini adalah tes narkoba sebelum teman-teman resmi bekerja. Sangat umum di Selandia Baru, tapi jangan khawatir, biasanya perusahaan menggelar tes urin itu sehari sebelum teman-teman mulai bekerja. Biasanya itu ongkosnya ditanggung sendiri oleh si pekerja, dibayar tunai. Jadi teman-teman ketika nanti datang ke Selandia Baru menyiapkan uang tunai. Dulu saya bayar $30, teman-teman harus menukar uang dulu untuk tetek bengek selama permulaan di sini. Salah satunya adalah untuk membayar drug test ini teman-teman. Istilah berikutnya adalah training provided. Nah, ini istilah yang ke-10, training provided, artinya perusahaan nanti akan memberikan training, pelatihan sebelum teman-teman resmi, artinya bekerja. Hari-hari pertama akan diawasi oleh senior ataupun supervisor bagaimana caranya melakukan pekerjaan yang akan teman-teman lakukan sebagai rutinitas kerja nanti. Misalnya, meskipun saya sudah punya pengalaman menyembelih di Australia, namun ketika saya tiba di perusahaan di Selandia Baru ini, mereka akan memberikan training kepada saya. Kebetulan memang posisi kepala ayamnya itu berbeda dengan Australia. Kalau di Australia lehernya itu menghadap ke saya, yang di Selandia Baru sekarang tengkuknya yang menghadap ke saya, jadi digantung kepalanya menghadap ke sana. Saya harus terbiasa dengan menyembelih ke leher membelakangi saya, leher ayam membelakangi saya. Nah, itu butuh training, butuh pelatihan. Nah, itu nanti biasanya tertera di situ, training provided. Kemudian apa teman-teman? Nah, ini yang riskan ketika teman-teman mulai mengklik lamar begitu, namun tidak memahami istilah ini, biasanya akan menjadikan teman-teman kok tidak ada jawaban ya, padahal saya sudah klik semua lowongan pekerjaan yang serupa, sudah saya klik, tidak ada lowongan. Nah, mungkin teman-teman mungkin teman-teman luput akan istilah ini, must have NZ working rights, must have NZ working rights. Jadi perusahaan tersebut menginginkan teman-teman sudah memiliki visa kerja di Selandia Baru, hak bekerja di Selandia Baru secara legal ya. Nah, ini triknya di sini teman-teman. Ketika mendapati lowongan pekerjaan yang seperti ini, kemudian teman-teman masih berhasrat untuk bergabung dengan perusahaan tersebut, salah satu caranya adalah dengan menjapri HRD atau CEO dari perusahaan tersebut. Bilang bahwa saat ini saya tidak punya working rights di Selandia Baru, namun saya berharap dengan keterampilan yang saya miliki, saya bisa mendapatkan sponsorship dari Anda atau dari perusahaan Anda begitu. Nah, istilah berikutnya adalah accredited employer. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang
oleh imigrasi itu diwajibkan memiliki istilah ini, accredited employer. Jadi mereka terakreditasi, mereka diakui bahwa mereka itu bonafide, bahwa mereka itu perusahaan yang dari tahun ke tahun itu tidak menunjukkan kemunduran, justru menunjukkan kemajuan, progres positif. Jadi ini adalah salah satu cara imigrasi Selandia Baru melindungi pekerja migran agar tidak salah dalam datang ke Selandia Baru kemudian bekerja, tidak datang ke perusahaan yang salah maksudnya. Kemudian open work visa itu artinya adalah bisa kerja di mana saja, artinya teman-teman ya siap ditempatkan di mana saja begitu. Nah, ini istilah yang sering kita cari, sponsorship may be available, artinya adalah ada kemungkinan teman-teman dibantu mengusahakan visa. Kemudian ini bagi yang agak khawatir dengan ritme kerja di Selandia Baru, biasanya menemukan istilah ini kemudian apa sih ini maksudnya. Nah, ini perlu teman-teman ketahui juga, must handle pressure, lingkungan kerja sangat keras ataupun teman-teman harus bisa menghadapi tekanan. Flexible availability ada kaitannya dengan yang di atas tadi, biasanya itu casual, bisa dipanggil kapan saja. No experience needed, tidak dibutuhkan pengalaman. Nah, ini tentu teman-teman senang dengan kabar ini. Biasanya itu berkaitan dengan yang tadi, training will be provided. Jadi tidak perlu pengalaman karena akan ada pelatihan nantinya, akan ada training di hari-hari pertama. Competitive pay artinya bisa jadi gajinya tinggi, bisa jadi biasanya biasa saja gitu. Namun tidak mengecewakan ya. Nah, jadi itu teman-teman tips yang terakhir, jangan hanya lihat gaji, cari tahu juga jam minimum, lokasi kerja, transport, peluang visa, kemungkinan lembur, dan selalu cek latar belakang perusahaan, review, cek di LinkedIn, cek di grup Facebook gimana cerita tentang perusahaan ini. Nah, oke teman-teman, itu adalah istilah-istilah yang akan teman-teman temui ketika melamar kerja di Selandia Baru, ketika membuka situs pencari kerja di Selandia Baru. Good luck, semangat. Apa yang sudah saya unggah kemarin-kemarin, kisi-kisi, tips, trik, kemudian banyak hal yang sudah saya unggah, silakan dikaitkan, silakan dihubungkan. Kira-kira teman-teman apakah sudah mendapatkan clue? Jika sudah, maka keep fighting, terus berusaha, terus berjuang, karena perjuangan akan mencapai hasilnya yang manis, yaitu kerja di Selandia Baru jika teman-teman telaten, sabar, berdoa, dan optimistis, tetap berpikir positif, insya Allah. Gitu teman-teman, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya, insya Allah. Terima kasih sudah menonton video saya bin Maksud, orang Selandia Baru orang Indonesia yang kerja di Selandia Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.